kita sebut wanita lah ya, sosok wanita seperti apa itu Teh? Sosok wanita ini menurut gua yang paling kejam di antara yang pernah masuk ke Eka. Dalam satu malam ini ya. Kenapa gue bisa bilang kejam? Karena hampir memakan korban teman gue sendiri. Lu percaya gak sih? Makhluk halus bisa membawa manusia yang kita anggap manusia yang sempurna gitu kan, yang punya akal, yang punya fisik yang bagus gitu kan, tapi dia bisa buat membawa mencelakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Moge, masih bersama gua Erik Moko di acara Ngopami, ngobrol perkara misteri. Seperti biasa, malam Jumat ini lagi dan lagi gua ditemenin seorang narasumber. Dia akan berbagi cerita pengalaman misterinya. Mau tahu cerita selengkapnya? Tapi sebelum itu, terus support kita dengan cara subscribe, like, and comment. Oke, narasumbernya udah ada di samping gua nih. Dia akan bercerita tentang pengalamannya waktu zaman kuliah dan ngontrak di salah satu kota Cilegon. Seperti apa nih ceritanya? Kita langsung aja sapa. Selamat malam. Malam deh. Dante, lama tak jumpa ini. Iya. Gimana Lama kabar tak jumpa kita ya? Iya. Gimana kabar Teh? Sehat. Alhamdulillah, kerjaan lancar ya? Kerjaan lancar. Walaupun dulu kita kerjaan bareng ya. Iya benar. Tapi sekarang kerjaan kita saingan. Kompetitor. Kompetitor gua dong. Lancarnya berarti kerjaannya. Terus keluarga sehat semua? Keluarga sehat semua, anak sehat, alhamdulillah. Teh, seperti apa sih nih Teh ceritanya nih? Secara garis besar sih, bahwa lo nih punya pengalaman sewaktu ngontrak atau ngekos lah ya, mengalami kejanggalan-kejanggalan yang lo alamin. Seperti apa sih Teh? Cerita lengkapnya. Cerita lengkapnya menurut gua ya, jadi gini Rick, itu menurut gua orang yang rasional dalam cara berpikiran ya. Dan ini menurut gua di luar nalar gua, kenapa kejadian itu bisa terjadi gitu. Dulu pada saat gua masih kuliah di situ kan, gue coba untuk berbeda dengan mahasiswa lain cara pola pikirnya gitu. Jadi gue memilih buat kontrak di perumahan yang menurut gue itu bagus ataupun disebut elit mungkin ya gitu. Tapi dengan biaya murah, gimana caranya biar bisa terjangkau mau mahasiswa gitu. Itu gue ngekos di kontrak rumah sih sebenarnya. Kontrak rumah di Palm Hill. Oh, Palm Hill. Iya. 2008 itu Palm Hill itu belum dikontrakin sebetulnya. Itu masih posisinya masih banyak yang kosong dan kebanyakan karyawan dari PT. Kebanyakan mungkin masih di rumahnya masing-masing. Dan itu belum jadi rumah dinas. 2008 itu baru akhirnya dilelang untuk yang gue tahu ya, mungkin dilelang untuk jadi buat karyawan perumahan itu. Itu. Jadi kalau lu tahu nih, kalau lu pernah main nih ke Palm Hill itu, pasti banyak loh orang ibaratnya anak-anak muda sekarang ya mainnya ke Palm Hill karena ada kafe di sana kan. Terus di sana ada bukit yang bisa lu jangkau, jogging track itu udah enak banget sih menurut gua. Daerah yang tersusun rapi di Kota Cilegon menurut gua itu ya enak dan suasananya adem dan gak bising. Akhirnya gue ngekos di sana karena gue pengen ngambil alamnya sih bener, karena dia di pegunungan bukit gitu kan, jogging track juga enak. Awalnya gue ngekos di depan tuh di deket Alfa Midi. Cuman pas di depan itu emang posisinya gue sama senior gue, jadi itu cuman beda kamar berdua. Cuman karena namanya mahasiswa ya, semakin tua semakin lu lama di kampus, banyak teman-teman yang ngeklop lah ya. Jadi itu gua nggak di satu jurusan, itu berbagai jurusan. Jadi gua teknik industri di salah satu universitas di Cilegon di Banten ya, Untirta teknik. Gua ngambil teknik industri. Teman kosan gua ada teknik mesin 2, teknik kimia 2 gitu.
Jadi sama elektro juga ada kebetulan. Cuman emang akhirnya kita ngekos dempet-dempetan. Dua rumah yang berbeda tapi pintunya tuh sama. Maksudnya pintunya tuh naik tangganya bareng. Jadi kalau lu tahu rumahnya itu rumah atas sama rumah bawah itu dia pintunya beda. Cuman rumah atas itu lewatnya lewat samping ada tangganya. Gitu. Jadi kalau misalkan lu mau main kan malam-malam juga bisa tuh. Tinggal melipir ya. Melipir. Gak ketahuan bapak kos yang wah, kelakuan ya. Terus gitu. Nah, menurut gua ini ada salah satu cerita yang menurut gua nggak masuk di akal gua. Kejadiannya di suatu malam Jumat. Kebetulan memang di saat momen kalau kata sama daerah gua itu hahalaeun ya. Jadi posisinya maghrib yang harusnya lu masuk rumah ataupun lu bersih-bersih untuk tutup pintu segala. Iya, tutup pintu buat sholat maghrib gitu kan. Ini kenakalan remaja yang di saat maghrib itu kita masih nyetel musik kenceng-kenceng, kita masih bercanda-bercandaan, masih terus berisik. Masih berisik. Kita harusnya kan persiapan buat sholat maghrib gitu kan. Ini masih pada bercanda-bercandaan, mungkin karena laki semua kayak di situ. Nah, di satu momen ketika gua lagi baru selesai mandi sih, kebetulan gue baru selesai mandi, cuman temen gue masih ada yang nyetel musik kan, itu dia pakai headphone, dia akhirnya ditanya juga susah, mungkin temen gue lebih cenderung mungkin introvert sih enggak ya, tapi karena dia bukan beda jurusan, kita ada yang reguler dia non reguler, jadi dia kelas malam, kita kelas siang gitu, jadi karena dia mau kuliah mungkin dia lagi menghafal atau kita nggak tahu ya cara belajar mereka, dia pakai headphone itu di saat maghrib itu. Nah itu tuh di kosan sebelah gua sebetulnya kejadian itu, dan gua di kosan sebelahnya gitu. Di kosan yang gua itu gua teknik mesin 2 sama teknik elektro 1. Di kosan sebelahnya teknik industri 1, teknik kimia 2, sama teknik elektro 1. Jadi kita beda-beda jurusan tapi nyatu di situ lah ya. Nyatu di situ karena pernah satu kelompok. Gitu. Di maghrib itu yang gua alamin adalah ketika biasanya kita harusnya siap-siap buat sholat maghrib ataupun lebih ibadah gitu kan. Itu entah kenapa di sebelah itu ada berisik-berisik, teman itu tetangga gue di Pandeglang. Dia langsung lari tuh ke kosan gue, manggil-manggil, Yan, karena yang tiba-tiba berubah cara muka, mimik muka dengan kelakuan itu, dia orang Pandeglang juga, gitu. Yang itu yang non reguler itu. Akhirnya kita kaget tuh, kenapa? Gue lagi baru juga mandi gitu kan, masih pakai handuk. Bentar lah, gue pakai baju dulu gitu, celana lah gitu seenggaknya. Jadi di saat dia maghrib itu dia dengerin musik ternyata kenceng banget. Awalnya dia nggak pakai headphone, ditegur lah sama teman gue yang manggil gue itu, Gung, udah maghrib ngapain sih berisik kata gitu. Akhirnya dia mulai bete tuh, dia kan sambil bikin laporan sebetulnya karena anak teknik itu cenderung banyak bikin laporan dan tekanannya mungkin anak teknik itu di laporan. Betul. Ya, bikin yang mungkin konsentrasi itu buyar lah. Jadi dia pakai headphone, dia butuh inspirasi atau mood ya. Mood banget sih asli. Kalau lu ngerjain laporan setebel anak teknik itu lu butuh mood yang bagus. Betul. Gitu. Jadi dia pakai headphone akhirnya, dan temen gue cerita, tuh hordengnya tutup tuh gitu. Udah maghrib ya, emang kan orang dulu lu tahu lah, orang dulu pasti kalau misalkan kayak ibu atau orang tua lu nih ya, pintu tutup, hordengnya tutup, jendela segala tutup ya kan, nggak boleh pada keluar dulu, nanti keluarnya habis sisa aja ya kan. Itu kan yang sering kita alamin di kampung kita sendiri ya. Pada saat ditegur gitu, dia tetap nggak mau tutup si hordengnya gitu. Dan ketika ditegur gitu, akhirnya teman gue yang negor itu, dia sholat dulu lah maghrib dulu kan. Udah sholat maghrib, dia masih masih menatap ke kaca luar. Posisi kacanya sampingnya pintu.
Pintu kamar atau gimana tuh? Enggak, dia langsung keluar. Dia langsung ke kampung sebelah. Gitu. Langsung ke kampung sebelah karena posisinya gue dari Palamil itu gue ngekos pindah ke Alamanda yang notabene lokasinya itu lebih cenderung dekat ke rumah warga. Jadi itu tuh posisi komplek Gang Alamanda ini dia lebih dekat ke pemancar ataupun jalan tol. Nah, jadi di belakang lah ya. Di belakang yang masih banyak perumahan yang masih kosong di sana. Nah, akhirnya ketika dia terus menatap keluar, itu menurut teman gue itu aneh. Kenapa? Gak biasanya loh. Harusnya kan dia kalau ditegur tuh langsung nyaut atau apa, dia gak biasanya. Akhirnya dia manggil gua ke kosan sebelah. Yan katanya. Si Agung aneh nih, kenapa ya katanya. Ditanya diem aja katanya gitu. Iya dia selalu ngeliatin ke kaca terus kalau ditanya diem aja katanya. Diem aja gimana sih kata gua. Ya kan gue baru selesai mandi ya, pesawat aja belum kata gue kan. Ntar gue pakai baju dulu lah, ntar gue sebelah katanya gitu. Dia duluan. Pas gue kesana, posisi matanya tuh udah ke atas cuy. Udah ngadep ke atas gitu? Iya, matanya udah ke atas kayak udah mau ngamuk. Gue mau deketin, gue bingung ya. Ya kenapa? Ya mungkin itu yang disebut halalun ya kata orang Sunda mah ya. Ya akhirnya mau nggak mau anak-anak datang dong dari kosan sebelah rame dan pengen tahu kenapa. Gung kenapa katanya. Toel gitu kan. Diem aja. Dan akhirnya malah dia cenderung kayak tiba-tiba dia ngerasa ketakutan. Bayangin loh, berubah dari orang pendiam yang natap kaca. Ketika gue tanya mata langsung ke atas kayak udah mau nakutin kita ya, tiba-tiba dia langsung melengkung buat nangis. Ternyata nangisnya itu ternyata dia diliatin sama makhluk yang ada di luar. Gue nggak tahu apa yang dia lihat di luar sana. Akhirnya gue dengan sepenuh ibaratnya dengan keberanian gue tutupin tuh kaca. Tutupin weh kata gue. Tutupin hordengnya. Dia bukain lagi. Sama dia tuh. Gue tutupin lagi lah. Gue angkut lo pindahin orangnya. Gue angkut mau pindahin orangnya. Dia nggak mau, masih mau di kasur itu. Jadi kasurnya tuh lu kalau kayak kamar anak tuh kasur itu hadap-hadapan gini nih. Iya kan? Nah, kasurnya si Agung itu yang ngadep ke kaca, karena yang satu lagi ngadepnya ke tembok. Gitu. Itu tuh udah susah diangkat, berat cuy. Orang cuman paling berat 50 kilo, 40 kilo lah ya. Gue berat udah 60 kilo. Buat ngangkut dia aja di kasur susah. Saking kayak kenceng gitu, teger banget gitu. Akhirnya gue coba buat kita baca ayat kursi lah ya, buat doa. Buat kepercayaan kita sendiri, buat berdoa lah, karena itu posisinya malam Jumat ya kan. Posisi malam Jumat kita tinggalin si Agung itu di kamar itu. Nah, posisinya pas dia lagi kalut gitu tuh, misalnya lagi dia nggak bisa diapa-apain karena dia langsung merenung, kayak bukan merenung sih, lebih kesedih kali ya. Kesedih itu yang gara-gara dia diliatin dari luar itu, yang akhirnya gue tutupin si hordengnya. Akhirnya kita coba buat yasinan di situ di kamar itu, karena itu musim malam Jumat kita coba yasinan. Cuman emang 2 orang yang di kosan gue kan gak ikut, dia lagi ada di sebelah juga kan, yang satu baru datang, yang satu emang dia lagi video callan gitu kan sama ceweknya. Nah, kita yasinan tuh belum selesai gitu, di sebelah makin parah bro, sambat lagi tuh. Jadi yang di sebelah itu, lu tahu Lempeyuni? Tahu. Dia itu sebenarnya punya indera keenam menurut kakaknya. Gitu. Iya. Dan dia bisa ngerasain dan bisa ngelihat sesuatu hal yang menurut kita nggak masuk di nalar cuy. Gitu. Tapi emang kalau kita percaya nih emang Lempeyuni itu ada ya? Ada, betul. Indigo lah kalau bahasa kerennya ya. Bahasa kerennya indigo. Dia punya indera keenam yang jauh lebih dari manusia normal. Bener kan ya? Nah, akhirnya cekcok dong kita. Udah kita mahasiswa, masih pada muda, pengetahuan tuh masih cetek lah ya untuk masalah hal-hal yang kayak gitu. Bingung nih ngebaginya. Ini kemana dulu ya? Ini gimana ya gitu kan? Akhirnya
pindah kita ke sebelah karena yang ini menurut kita cuman cenderung lebih diam rasa takut menurut gua. Mungkin dia karena mungkin capean, dia biasa kuliah malam, dia kecapean, mungkin dia kayak punya masalah gitu. Mungkin ya bilang introvert, dia punya masalah sendiri yang gak bisa diceritain ke kita, akhirnya dia pendam sendiri gitu. Dan kita realistisnya berpikiran seperti itu. Akhirnya kita pindah ke sebelah nih yang benar-benar ini menurut gua aneh bin ajaib menurut gua ya. Seperti apa tuh anehnya tuh? Anehnya ya, maksud gua ada ya orang yang kerasukan gitu. Lo nggak percaya tuh? Itu gua nggak percaya cuy, asli. Gua orang yang rasional yang nggak tahu, yang nggak terlalu percaya itu orang tuh kerasukan kayak apa gitu. Karena apa? Banyak orang yang bilang kerasukan itu karena dia ngelamun. Iya kan? Lah yang gua tahu dia tuh habis video callan. Masa yang ngelamun sih? Iya nggak sih? Tiba-tiba dia kerasukan. Dan akhirnya kita lari dong ke sebelah itu kan, karena cuma tinggal lompat tembok doang ya. Tinggal tangga, lompat tembok. Akhirnya kita masuk ke sebelah. Dia itu posisinya udah duduk di atas meja, bukan meja ya, lemari TV, lu tau gak sih? Iya. Yang biasa bawahnya buat VCD gitu betul, kan? Iya, tahu. Dia duduk di atasnya. Dan itu dia posisi udah sila. Gitu. Ya itu emang udah jelas itu bukan temen gua. Kita udah bisa lihat itu bukan, namanya Eka. Itu bukan Eka yang biasanya. Dan yang gue tau Eka yang biasanya itu orang yang suka bercanda. Dan gue pikir itu bercanda. Kak, lu jangan bercanda, gue gituin. Lu jangan bercanda lah, kata gue. Udah tahu teman sebelah lagi ada masalah kayak gitu, lu lagi sekarang kayak kelihatan kayak kerasukan apalah gitu. Gue gituin. Dia marah dong. Dia menggerung apa yang mengaum apa? Menggerema. Dia itu ternyata kemasukan jin. Menurut gua. Namanya orang kerasukan tuh gitu tuh. Iya. Jangan bercanda lah Kak, kata gua kan gitu. Terus temen gua yang sama-sama satu jurusan sama teknik mesin, dia sama-sama orang Ciruas juga. Dia dengan polosnya nanya, dia emang berani. Dia orangnya berani, dia nanya, sama nih gitu kan. Kata orang Sunda ya, maksudnya dia orang Jawa, pas dia Jawa Serang, gua nggak tahu bahasanya apa. Terus dia sama nih gitu kan. Itu akhirnya dia jawab dong, saya ini. Jawab apa itu? Iya wilayah aing. Kata gue kan langsung Sunda ya, gue bahasain bahasa gue aja ya, apa-apa. Ini wilayah aing. Dari dia itu cuman namu ulah sok apa sih, ulah sok gagayaeun gitu. Maksudnya gimana ya, ulah sok banyak laga gitu ya, dan banyak gaya lah, dan banyak gaya gitu, dan jangan macam-macam gitu. Akhirnya kita tanya itu siapa, dan kita minta untuk dihampura. Maksudnya dalam satu kita minta dihampura untuk tos lah tong ngaganggu. Abdi ge mau ngaganggu gitu kan. Abdi ge mau ngaganggu, pamanya emang abdi tadi dia rame-rame pisan untuk ngaganggu, mohon dihapunten, mohon dimaafin gitu kan. Akhirnya dia itu keluar. Sadar, bukan sadar, jadi kayak tiba-tiba dia lemas sendiri. Selang berapa menit kita udah ngasih minum nih kayak, dan ya kita nggak tahu cara buat nanganinnya gimana. Kita kasih minum, akhirnya dia turun dari mejanya. Dia ngasih minum, kita nanya, Kak lu kenapa? Bukannya lu lagi video callan? Tahu ya, tiba-tiba badan gue nggak enak katanya. Jadi ternyata orang yang indigo ataupun orang yang punya lumpuh unik kayak gitu, ketika kerasukan mereka nggak sadar ya. Iya, rata-rata sih emang. Yang gue tahu orang kerasukan dia nggak sadar, setelah sadar itu badan itu sakit atau nggak lemas, seperti itu sih yang gue tahu. Makanya itu pas kita harus kasih minum dong, langsung kasih minum, kasih minum air putih, itu muntah lagi cuy. Waduh. Keluar lagi. Kenapa itu? Nggak tahu. Akhirnya kita bikin air hangat, dan temen gua nyaranin pakai air garam. Dikasih garam dong, terus diminum. Asli. Gak ngerasain apa-apa dia tuh. Gak ngerasain apa-apa.
Tapi itu nggak muntah sih. Akhirnya diminumin. Dan selang berapa lama dia kerasukan lagi dong. Dan ini yang paling fatal menurut gua. Karena yang kedua ini, kerasukan yang kedua ini yang kita tuh bingung nanganin gimana. Dia jadi kayak maung, tiba-tiba macan ngegerumeng. Tangannya tuh udah keras banget gini nih, ya kan? Cara nala kan kita nggak cuma satu jari atau berapa jari, 5-5-nya cuy udah langsung dia udah langsung pasang posisi gitu kan. Dan kita bingung cara nanganinnya gimana. Kita tegerin dong, dengan tegerin dan kita bacain ayat kursi segala macam gitu kan. Pencetin apa yang ini pencetin, nggak bisa ternyata. Itu tuh nggak sadar susah banget. Terus akhirnya entah teman gua yang lu bilang yang nanya sahamannya itu, dia punya cara sendiri. Dia kan lagi bikin kopi, kopinya dia minum semunculin ke mukanya dong. Kata gue parah sih. Terus langsung sadar nggak? Tenang, nggak sama tapi tenang, sehingga kita bisa pegangin. Iya benar. Itu tenang banget. Udah, lo pakai air apaan? Gue tanya, apaan anjir? Ini kok hitam air kopi katanya. Langsung sadar dia itu ya? Ya tenang, nggak sadar tapi dia tenang. Dia nggak banyak ibaratnya ngeraung yang susah banget buat dipegangin. Dia lebih tenang. Tapi posisinya dia masih kesurupan lah. Masih kesurupan gitu. Yang menurut kita dia masih belum sadar gitu kan. Akhirnya temen gue yang nyemburin kopi tuh, dia narik ubun-ubunnya. Jadi tarik gini-gini, apa sih gitu kan? Dia kan pegangin kakinya, terus tarik kakinya. Itu kakinya sampai gue tekan banget. Ibarat kalau mau manusia biasa, bagian ini yang kita tekan tuh sakit banget tuh. Itu kan ibaratnya daerah-daerah vital yang organ tubuh lu tuh ada di kaki semua. Ya kan? Akupuntur pun kan berasal dari kaki. Itu gue pencet dan dia nggak ngerasa sakit. Parah banget sih itu. Malah kitanya tuh yang pegel itu. Iya pegel banget, susah karena gitu kan, susah. Akhirnya yang kedua ini, yang mau itu dia keluar dengan sendirinya. Gitu. Keluar dengan sendirinya, akhirnya kita ngerasa lega nih. Kenapa sih? Apa yang salah nih di dalam diri kita? Apa yang kita lakuin? Kenapa harus kayak gini? Sampai penghuni di situ tuh ngamuk. Gitu ya. Akhirnya di saat kita coba buat ngobrol sama Eka, gitu kan. Akhirnya Eka nerangin sesuatu hal yang menurut dia emang dia tuh udah ngerasain dari lama. Gitu. Tapi emang sejauh ini nggak pernah ngeganggu Yan. Itu seenggaknya dia bisa diajak ngobrol ya. Gak pernah ngeganggu gitu kan. Sebenarnya ada satu dia pernah cerita saat dia malam pulang, dia itu emang akhirnya dia nggak bisa balik. Eka ini dia nggak bisa pulang ke kosan. Gitu, mungkin entah emang dia diganggu atau apa gitu. Akhirnya emang dia cerita di situ, baru cerita kayak gitu yang dia bilang dia diganggu, akhirnya dia nggak bisa pulang ke kosan, akhirnya dia pulang ke rumahnya ke Ciruas. Baru ngomong kayak gitu dia langsung ketawa-tawa cingiki kan. Waduh, sambut lagi kali itu ya, sambut lagi kayak itu, kesambut lagi itu kecekikan. Dan ini gue tahu temen gue laki semua ya, nggak ada yang melehoy atau gimana ya. Ini persis suaranya cewek. Nah, nadanya juga cewek itu. Nadanya cewek. Nadanya cewek. Dan itu yang bikin, yang ibaratnya gue yang rasional berpikiran, oh emang bisa ya, ada ya. Dan itu gue alamin, dan itu bisa gue yakinin ternyata emang di dunia ini makhluk halus itu ada. Betul. Walaupun gue nggak bisa merasakan, tapi setidaknya gue ngalamin temen gue tuh seperti itu. Terus setelah dia kerasukan apa ya, kita sebut wanita lah ya, sosok wanita itu seperti apa itu Teh? Sosok wanita ini menurut gue yang paling kejam di antara yang pernah masuk ke Eka, yang dalam satu malam ini ya. Kenapa gue bisa bilang kejam? Karena hampir memakan korban teman gue sendiri. Lu percaya gak sih makhluk halus bisa membawa manusia yang kita anggap manusia yang sempurna gitu kan, yang punya akal, yang punya fisik yang bagus gitu kan,
tapi dia bisa buat membawa mencelakai lah ya. Mencelakai. Kita tahu semua makhluk halus yang kita pelajarin bahwa hanya bisa mengganggu. Iya. Ya kan, dengan cara dia menghasut manusia lain untuk bikin dia berantem, kayak gitu kan. Tapi ini mengajak, ini jatuhnya mengajak menurutku. Ya gimana tuh? Gini, ceritanya tuh kenapa gue bisa bilang mengajak? Karena pada saat dia selesai cerita tentang masalah ada yang ngikutin dia itu, yang tiba-tiba sekarang dikerosakan wanita ini. Wanita ini emang secara ngobrol bisa diajak kompromi. Kita bisa ngobrol, dia juga jawab gitu kan. Dia siapa, dari mana gitu kan. Akhirnya kita coba tanya lah. Itu hal yang normal ketika kita ini siapa gitu berinteraksi kan. Lah ya. Berinteraksi. Terus kenapa masuk gitu kan. Terus dia bilang bahwasannya dia korban kecelakaan atau apa gitu. Gue lupa banget. Itu korban kecelakaan dan itu di daerah situ tuh korban kecelakaan bilang. Terus entah dia masih gentayangan tuh gue karena apa gue nggak tahu gitu. Dan dia masuk itu karena tubuh ada yang ngundang dia untuk masuk ke situ. Gue nggak tahu ke tubuh Eka ini. Entah emang mungkin gini loh, orang yang Lempuyuni ini, indigo ini, ketika dia kemasukan satu, otomatis auranya kebuka menurut gue. Yang gue baca ya, maksudnya yang gue pelajarin dilihat dari teman gue ini, auranya kebuka, akhirnya semua makhluk itu ada kesempatan buat masuk. Buat masuk dan buat cerita gitu. Dan ini posisinya dia masuk ke Eka. Dan kita tanya dong, dia dari mana, kenapa gitu kejadiannya. Dia ternyata kecelakaan, dia bilang gitu kan. Terus ya udah kita minta tolong untuk dia keluar dari tubuh Eka. Dia mau keluar dari tubuh Eka, tapi ada satu syarat buat dia keluar dari tubuh Eka. Dia suka sama temennya. Temen gua yang pendiam ini. Jadi teman sama-sama teknik mesin juga. Di situ kan ada yang pendiam nih. Itu namanya Sahrul. Dia tuh orangnya mukanya ke Indiaan. Hidungnya mancung, hitam-hitam manis gitu kan. Orang yang ke Indian, terus dia tuh cool sebenarnya. Coolnya tuh dia karena pendiam. Gitu. Dia langsung nunjuk ke orang yang lagi pendiam duduk karena dia nggak tahu harus gimana. Aku suka sama dia. Ke Sahrul ini. Itu parah sih menurut gue. Gue kaget sebenarnya. Kok bisa gitu? Kenapa suka? Ternyata dia udah merhatiin, mungkin karena emang ada kesempatan dia tuh masuk ke badannya Eka itu gitu. Akhirnya dia bisa ngomong dia suka sama Sahrul itu gitu. Terus akhirnya kita coba ngobrol, ini tuh kita bilang, oh kalian tuh beda alam, tolong jangan ganggu dan mungkin bisa dipersatukan gitu kan. Lagian juga ya kita bercandaannya anak muda aja maksud. Lagian kan dia masih kecil anjir gitu. Lu tuh masih anak kuliahan gitu. Bisa ngebiayain apa sama lu gitu tuh. Gue bercandain begitu. Terus dia ketawa dan gue malah makin jadi ya gitu. Malah makin serem sih kata gue. Akhirnya si yang nyebur kopi ini namanya Andre, dia akhirnya bilang udah keluar sana gitu. Kalau enggak gue bacain surat-surat nih biar lu keluar gitu kan. Akhirnya kita berdoa, kita baca ayat kursi dan surat Yasin biar dia keluar. Tapi dia tetap pengen bawa Sahrul itu. Jadi dia karena dia nggak boleh bersatu sama Sahrul, gue yang bakal bawa dia ke sana. Bahasanya gitu. Dan itu menurut gue kita nggak percaya karena itu tuh cuma makhluk halus yang menurut kita di luar logika kita, dia hanya pemikiran aja yang menghasut. Si Eka itu bisa ngomong kayak gitu kan. Kita mikirnya kayak gitu. Akhirnya dia keluar dari tubuh Eka. Itu asli tubuh Eka tuh lemas parah, enteng banget. Dia lemas parah, enteng banget. Akhirnya karena gue bingung kondisi Eka kayak gitu ya, langsung lemas. Si Sahrul ini kan dia sama-sama orang Ciruas, tetanggaan juga. Dia nelpon kakaknya. Akhirnya kakaknya datang malam itu buat menjemput Eka. Buat disembuhin mungkin ya, diobatin. Ya mungkin diobatin. Dan ternyata ketika gue nanya-nanya sama Sahrul,
Eka itu sering ziarah sama kakaknya gitu, makanya cuma kakaknya yang bisa ngobatin dia gitu. Itu sih. Terus gimana lagi tuh? Ada kejadian apa lagi tuh setelah itu? Itu sebenarnya kejadian itu selang beberapa hari ya dari kejadian itu, karena Eka posisinya sudah pulang, dia kan jemput kakaknya, karena tinggal sisa gua, Sahrul, sama Andri yang di kosan gua itu. Kan gua berempat, ya kan. Yang sisanya yang Agung mah sebenarnya aman-aman aja, dia juga pulang karena dia ngerasa ketakutan ketika dia di situ. Dia pulang, tinggal sisa 3 orang, Rijal, Pandi, sama Edgar yang di sebelah. Dan itu awal kita cukup tentram untuk kejadian itu tuh nggak muncul lagi, dan itu menurut kita akhirnya membuat kita sadar bahwa kita tuh di sini merantau gitu kan. Kita juga harus menjaga lingkungan kita. Betul. Kita juga harus menjaga ibaratnya interaksi sama tetangga sebelah ataupun interaksi dengan makhluk yang lain. Saling menjaga lah ya. Saling menjaga. Terus sorry gue potong nih gue penasaran sama yang kesurupan yang pakai headphone itu gimana itu setelah Eka sadar, kan Eka juga kesurupan. Nah, nasib nih si orang ini gimana nih? Dia itu sebenarnya bukan kesurupan. Jadi dia tuh karena ngelihat makhluk yang nggak biasa dia lihat ternyata. Makanya dia tuh murung, ketakutan nangis gitu itu. Ya. Ternyata bukan kesurupan ya. Dan lo tahu korelasinya apa? Yang dilihat Agung yang pakai headphone itu cewek yang masuk ke Eta yang mau bawa Sarwe. Korban kecelakaan. Nah itu belum bos, itu masih ada korban kecelakaan itu. Terus? Lu pernah tahu nggak ceritanya? Jadi korbannya itu Sahrul nih, teman gue sendiri. Ceritanya tuh, jadi kita tuh karena ketika mahasiswa akhir ini nggak ada kegiatan di kampus yang banyak banget. Kita cuman kuliah, cuman ada beberapa yang ngulang. Akhirnya kita ngerjain skripsian kan. Nah, pada saat kita lagi fokus untuk ngerjain skripsian di kampus, karena kita butuh banget buat namanya referensi kan. Kita buat referensi banyak banget di situ. Si Sahrul ini mungkin sama kayak lu tipenya. Betul. Suka bolos. Dia suka banget namanya bolos dan dia nggak pernah mau kuliah. Gitu. Terus? Ya mungkin karena Ekanya nggak ada, jadi itu kalau nggak ada temennya dia susah buat berangkat, mager gitu kan. Nah dia di kosan sendiri. Di saat maghrib dia itu mau nyari makan, karena kan dia sohib banget nih sama Eka, karena mungkin tetangga juga. Akhirnya dia turun gunung gue sebut ya, dari Bukit Palem turun ke bawah, karena ada kita tuh kalau nyari makan itu kalau nggak ke KR ke Takol. Lu tahu kan tempat tongkrongannya? Tempat tongkrongan itu di Takol. Dia turun dari kosan ke bawah. Di kosan ke bawah itu kita ngelewatin namanya perumahan. Ya. Karena kita lewat situ lah, nggak ada jalan lagi Nggak ada lagi. Nah, dari kita lewat itu, si Arul yang gue dengar ceritanya ketika itu, dia itu ngelihat kita pulang ke arah kosan di depan rumah sakit ya. Itu kan ada putaran balik, ada banyak polisi tidur. Nah dia itu arah ke Takol. Dia ngelihat kita tuh pada pulang dari kampus naik motor tuh ya. Naik motor, kita kan bawa motor masing-masing. Karena jam mata kuliah kita beda-beda. Sebetulnya jam mata kuliah kita beda-beda. Akhirnya kadang kalau pulang bareng gitu kan. Nah dia tuh ngelihat kita tuh arah balik. Akhirnya dia coba ngejar, dia muter balik di depan rumah sakit. Dia coba ngejar, pas saat dia udah muter di tikungan putaran itu, ketika dia mau narik gas, tiba-tiba dia ngelihat sosok di depan muka dia, wanita berbaju merah. Itu pas di depan muka dia langsung kaget. Itu yang bikin dia jatuh dari kendaraan dia. Kecelakaan tuh dia tuh. Kecelakaan. Dan kecelakaan itu pure sendiri. Maksudnya nggak ada motor lain, nggak ada kendaraan lain. Nggak ada apa-apa lah ya. Nggak ada apa-apa. Lu kebayang nggak sih dia muter balik tiba-tiba lihat sosok. Kalaupun lu jatuh nih, lu muter balik jatuh, lu pasti motor jatuh udah aja. Ini motor jatuh, keseret hampir
mungkin 5 meteran lebih lah. Anjir. 5 meteran. Nih yang lebih anehnya lagi, dia kan jatuh itu ngeliat motornya ya, gue lihat motornya itu hancurnya sebelah kiri. Hancur sebelah kiri, jadi sayapnya lampunya sebelah kiri gitu. Jadi jatuhnya nyeretnya gini dong. Karena dia bilang saksi mata di situ bahwa dia itu keseret motor gitu. Tapi anehnya lukanya itu sebelah kanan, pure sebelah kanan. Dari mulai pelipis mata, bibir, pipi, terus tangan, kaki itu kanan semua. Loh, padahal kan jatuhnya sebelah kiri ya, Teh? Itu dia. Itu nggak masuk bernalar. Itu jatuhnya dia sebelah kiri, tapi lukanya sebelah kanan. Gila. Dan lukanya itu persis ketika Eka pulang, dia ngegambarin sosok wanita itu, dia punya luka sebelah kanan. Aduh. Itu sih. Tapi si Sarul ini selamat lah ya. Alhamdulillahnya teman gue selamat, walaupun dia sempat masuk ICU kalau nggak salah. Karena emang itu sobek parah, Pak, dari pelipis mata, hancur bibir, ya, sebelah kanan. Dan sayangnya teman gue itu akhirnya dia nggak bisa lanjut kuliahnya karena dia udah pulang gitu kan, karena kejadian itu dia juga berhenti dari kuliahnya. Itu sih yang gue sayangnya. Jadi benar-benar menurut gue dia makan korban banget gitu ya. Akhirnya ya teman gue berkurang satu. Jadi walaupun kita masih kontekan sekarang gitu kan, tapi cukup disayangkan yang udah kita coba 3 tahun 4 tahunan lah ya. Ngumpul bareng di situ. Ngumpul bareng buat lulus bareng gitu kan, buat wisuda bareng. Ternyata dengan adanya kejadian itu dia malah nggak bisa nerusin kuliah. Benar. Itu sih. Mungkin itu sih Rick yang bisa gue ceritain dulu ya. Karena itu kan udah cerita lama banget nih, dan gue juga nggak bisa menghafal dengan detailnya seperti apa yang dulu pernah kejadian yang gue alamin sih. Iya sih, emang yang sepengetahuan gue juga sih, dan gue tahu dari beberapa artikel di internet juga gitu kan, bahwa daerah situ tuh emang banyak hal-hal yang janggal sih, banyak penampakan segala macam. Temen gue juga pernah ada cerita di Palem itu gitu loh. Ya mungkin segitu aja kali ya teman-teman ya untuk cerita malam hari ini. Ya kita ambil hikmahnya aja, sisi positifnya aja nih teman-teman ya. Itu kan kalau kita berada di satu tempat, satu daerah yang bukan kelahiran kita lah gitu kan, ya kita bisa menjaga dari perilaku ya kan, dari sikap gitu kan. Ya mungkin gitu aja kali Teh ya. Thank you banget nih Teh. Sama-sama. Untuk malam ini lo udah nyempetin hadir ke sini nih. Sehat terus. Sukses terus dengan karirnya ya kan. Amin ya Allah. Ya udah teman-teman, kita akhirin aja video malam hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan terus dukung kami dengan cara subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.